Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Korpseni Teguh Prasetyanto ST serta Pasipes, yang saya hormati jajaran Forkopimca Kecamatan Wanayasa, dalam hal ini Camat Wanayasa yang diwakili Kasitapem Bapak Samsudin, Komandan Koramil 17 Wanayasa Kapten Infanteri Winarno, Kapolsek Wanayasa, hadir secara pribadi AKP Munawar, yang saya hormati Ibu Ketua Persid Kartika Chandragirana Cabang 19 Kodim 0704 Banjarnegara beserta pengurus, yang saya hormati Ketua Anak Ranting 18 Wanayasa beserta pengurus, Kepala Puskesmas Wanayasa 1 dan Wanayasa 2 yang diwakili atau yang mewakili, Kawil Cam Wanayasa, Koordinator BPP, serta para kades Kecamatan Wanayasa beserta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Puji syukur marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara kunjungan kerja Komandan Kodim 0704 Banjarnegara. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami membacakan urut-urutan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga adalah doa, dan penutup acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Kemudian acara tambahan penanaman bibit kopi oleh Komandan Kodim 0704 Banjarnegara yang didampingi oleh para tamu undangan. Kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Marilah kita buka acara kunjungan kerja Komandan Kodim 0704 ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kunjungan Komandan Kodim 0704 Banjarnegara dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Komandan Koramil 17 Wanayasa. Kepada beliau Kapten Infanteri Winarno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim 0704 Banjarnegara, Letnan Kolonel Korpseni Teguh Prasetyanto Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ibu Ketua Persid Kartika Chandragirana Cabang 19 Kodim 0704 Banjarnegara, Ibu Wakil Ketua Persid Cabang 19 beserta pengurus. Yang kami hormati Forkopimca Kecamatan Wanayasa, hadir secara pribadi Kapolsek Wanayasa AKP Munawar, yang mewakili Ibu Camat Kasih Tata Pemerintahan Bapak Samsudin. Kemudian yang kami hormati Kepala UPTD di tingkat Kecamatan Wanayasa, hadir secara pribadi Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan
Kecamatan Dindikora, Ibu Parisem, matur nuwun. Kemudian UPTD Puskesmas 1 diwakili Bapak Lutfi, matur nuwun. Kemudian UPTD Wanayasa 2 Bu Sari, Santi, matur nuwun. Kemudian yang kami hormati Wasipes beserta Perwestap beserta rombongan, yang kami hormati rekan-rekan kepala desa, Pak Kades, Bu Kades yang hadir pada kesempatan siang hari ini, seluruh wilayah Kecamatan Wanayasa, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Ketua Anak Ranting Persit Kartika Candagrana 18 Koramil Wanayasa beserta jajaran pengurus dan anggotanya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kesempatan siang hari ini hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik hidayah, kenikmatan kesempatan pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Koramil Wanayasa dalam rangka acara silaturahmi Kementerian Kodim 0704 Banjarnegara di jajaran Koramil 17 Wanayasa, khususnya di wilayah Kecamatan Wanayasa. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya insya Allah nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih untuk kegiatan ini. Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan silaturahmi ini. Tentunya kita kegiatan yang sangat positif sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan Kementerian Kodim 0704 Banjarnegara dengan unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan Wanayasa maupun pemerintahan tingkat desa, termasuk UPTD di tingkat Kecamatan Wanayasa beserta pemerintahan desa Kecamatan Wanayasa ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Koramil Wanayasa izin undang secara administrasi kita Wanayasa terdiri dari 17 desa atau 17 wilayah binaan yang tentunya menjadi tanggung jawab kita sebagai aparat komando kewilayahan khususnya Koramil Wanayasa beserta jajaran terkait di tingkat Kecamatan Wanayasa dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan wilayah khususnya di wilayah Kecamatan Wanayasa. Selanjutnya untuk batas-batas administrasi di wilayah Kecamatan Wanayasa atau wilayah Koramil Wanayasa ini, di sebelah timur kita berbatasan dengan Koramil 05 Batur atau Kecamatan Batur, kemudian di sebelah utara kita berbatasan dengan Kodim 0710 Pekalongan khususnya daerah Petung Griono, kemudian di sebelah barat kita berbatasan dengan Kecamatan Kalibening. Untuk sebelah selatan kita berbatasan dengan Koramil 04 Karangkobar atau Kecamatan Karangkobar, kemudian Koramil 18 Pagendang, Kecamatan Pagendang, termasuk Koramil 16 Pejawaran, Kecamatan Pejawaran. Kemudian dari tipologi geografisnya untuk Koramil Wanayasa atau Kecamatan Wanayasa pada umumnya merupakan KDT atau kawasan dataran tinggi yang selama ini termasuk daerah memiliki potensi rawan kebencanaan. Untuk di tingkat Kabupaten Banjarnegara khususnya wilayah bagian utara, diantaranya Kecamatan Wanayasa yang secara khusus meliputi daerah yang selatan, daerah Desa Bantar, Pandansari, Karangtengah, kemudian Suwidak, ini yang terakhir kemarin juga di daerah
Ini Wanayasa sendiri yang merupakan jalur provinsi, yaitu daerah Cikelir ini yang merupakan jalur penghubung antara Wanayasa ke Batur, termasuk Dieng maupun ke Wonosobo lewat jalur utara. Nah, ini yang menjadi atensi kita, termasuk seluruh komponen kewilayahan di Kecamatan Wanayasa yang pada saatnya musim hujan terutama ini yang sama-sama kita perlu mendapatkan atensi, waspadaan terkait dengan kebencanaan, termasuk sampai dengan tingkat pemerintah desa, semuanya kita bersinergi karena memang tipologi geografis Wanayasa seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk hal-hal yang menonjol di wilayah Koramil Wanayasa atau Kecamatan Wanayasa ini, yang pertama kaitannya dengan kebencanaan yaitu tanah longsor, karena yang terakhir ini kejadian di wilayah desa Jatirawang khususnya dusun Kalidres yang secara tidak langsung berdekatan juga dengan daerah Petung Kriyono atau Sayangan yang masuk wilayah teritorial daripada Kodim 0710 Pekalongan. Mohon maaf. Termasuk daerah-daerah lain juga yang di Karangtengah yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu jembatan yang penghubung antara Kecamatan Wanayasa ke Kecamatan Pagundan ataupun sebaliknya juga sudah beberapa kali kejadian banjir yang meluap sampai ke jembatan, kemudian sekarang sudah total tidak bisa dimanfaatkan sebagai akses transportasi baik kendaraan maupun roda 2 dan roda 4 maupun masyarakat di kedua kecamatan tersebut, sehingga apapun bentuknya kami di wilayahan juga selalu memberikan himbauan ajakan kepada warga sekitar termasuk di wilayah Kecamatan Wanayasa untuk selalu mewaspadai, terutama pada saat musim penghujan seperti saat sekarang ini, bersama-sama untuk saling menjaga dan saling menginformasikan manakala terjadi perkembangan situasi terkait dengan kebencanaan, sehingga kami dari wilayah di tingkat pemerintahan Kecamatan Wanayasa khususnya bisa segera untuk mengambil solusi atau langkah-langkah yang perlu dalam rangka membantu untuk menyelesaikan yang terjadi di masyarakat wilayah Wanayasa. Bapak Ibu sekalian, Kodim yang terhormat, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kedatangan dan tim secara rombongan, tamu undangan di wilayah Kecamatan Wanayasa khususnya hadir di Koramil Wanayasa. Inilah Koramil kita, Koramil Wanayasa, Kodim 0704 Banjarnegara, yang merupakan bagian daripada aparatur negara di bidang keamanan di tingkat Kecamatan Wanayasa. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, UPTD di tingkat Kecamatan Wanayasa, harapannya kita mempunyai satu komitmen untuk bersinergi bersama-sama dalam rangka mendukung dan mensukseskan apa yang menjadi program pemerintahan saat sekarang ini, khususnya pada hal-hal yang terkait dengan kewilayahan di tingkat Kecamatan Wanayasa. Sehingga apa yang menjadikan tugas dan tanggung jawab kita, kalau kita bersinergi dengan baik, insya Allah apa yang menjadi program-program pemerintah baik itu tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, provinsi maupun secara nasional, mudah-mudahan akan bisa terlaksana dengan adanya kekompakan sinergitas kita selaku aparatur pemerintahan beserta komponen masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa. Izin mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kemudian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan kepada Komandan Koramil 17 Makassar, Kapten Infanteri Heno. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Komandan Kodim 0704 Banjarnegara. Kepada beliau, Letkol CZI Teguh Prasetyanto ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Panayasan, Pak Ramil, Pak Kapolsek tadi, Pak Bu Camat ya, yang mewakili Kor Cam ya Bu, Korwil Cam ya, Didipura gitu. Kepala Puskesmas, kemudian para kades, tokoh agama, tokoh masyarakat, terus saya dari dampingan Pasikas, kemudian Ibu Ketua Cabang, Ketua Persib Cabang 19 ya, 19 beserta wakil dan para pengurus, terus ketua ranting 17 Bu ya, 18 Panayasa, beserta para ibu ya, terus para babinsa yang saya banggakan. Terima kasih dan mudah yang saya bantu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, Allah SWT. Siang ini bisa berkumpul dalam acara silaturahmi ke wilayah Panayasa. Terima kasih Pak dan Ramil, luar biasa sambutannya. Pak terima kasih hadirannya. Sepengennya sih biasa aja Pak, nggak usah ini kita orang ajaran aja. Nah jadi kerepotin jadi kalau ini. Karena ini yang apa? Saya di tahun kedua ya, ini kan saya jabat di Banjarnegara sudah setahun lebih ya, dan baru pertama kali saya silaturahmi dengan masyarakat di kecamatan-kecamatan, karena saya 2024 memang saya sengaja belum bisa hadir karena ya itulah perkembangannya, ada pilkades, pilkada, pilpres, makanya sama yang pengen 2025 kita suasananya sudah suasana yang nyaman, sudah tidak ada lagi ini ya 01, 02, 03 nah, kita semuanya itu jadi satu ya, satu kita ya alhamdulillah saya lihat luar biasa di sini sudah solid, kompak ya, kita tolong dijaga kekompakannya, kondisitas wilayahnya, karena kalau kita kompak insya Allah juga mudah untuk kolaborasi, koordinasi ya, dan di wilayah juga lebih kondusif. Terima kasih atas kondisi wilayahnya. Kemudian yang berikutnya saya juga mengajak semua untuk mari kita sama bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan ya, dan kita khususnya di kita TNI, kalau Kodim merupakan satuan paling ini ya, teritorial. Beda dengan batalion itu kita bukan lagi pegang senjata Pak, kalau ditanya. Kalau di sini tuh pegangnya adalah apa? Ya cangkul, bukan lagi kita ke masyarakat ya. Makanya tolong ya para babinsa semua, apa yang sudah bagus ditingkatkan, dan yang masih belum ya tolong lebih ditingkatkan lagi, karena yang perlu diketahui juga kondisi saat ini untuk program pemerintah dalam hal ini salah satunya dalam program makanan bergizi ya. Itu di sini di Banjarnegara kita sudah ada terbangun dan operasional satu unit dapur
sehat, ya, sudah melayani 3.000 siswa dan saya juga pengen di sini informasi yang beredar itu katanya untuk sekolah negeri saja ya. Nah, mungkin ini saya ingin meluruskan bahwasanya itu untuk semuanya, baik negeri, swasta, pondok pesantren, ibu hamil, balita itu dapat semuanya. Jadi tidak hanya untuk sekolah negeri saja. Dan kebetulan yang di Banjarnegara baru satu yang jadi nanti insya Allah tahun ini bertahap akan dibangun. Di Wanayasa mungkin udah ada ya Mbak Tanur ya, untuk lokasinya. Nah nanti tolong dikoordinasikan karena di sini berapa nih sekolahan SD 29, TK Ya. 14, SMP-nya 4, MTS-nya 2. SMA SMA-nya 1, SMK 1. total berapa sekitar jumlah siswanya? Siswanya sekitar mungkin 5.000-an atau berapa. Oh, berarti kalau 5.000 sekitar bisa dibangun dua dapur berarti. Dua titik. Jadi nanti silakanlah karena di sini ada yang bisa dari dari BGN sendiri dan juga dari mandiri. Cuma tolong hati-hati, sekarang banyak informasi yang mengatasnamakan BGN, ada oknum-oknum, jadi banyak yang terjadi penipuan ya. Tolong waspada itu. Jadi kalau bukan atas nama BGN, tolong jangan langsung dipercaya. Soalnya yang warga-warganya yang ada yang itu. Dan kaitannya dengan BGN ini, dapur sehat ini juga bukan di Wanayasa banyak saya lihat sentra-sentra sayur ya, ya luar biasa di sini. Kalau ini dimanfaatkan, ini kesempatan bagi petani-petani untuk ya memanfaatkan hasil-hasil pertanian untuk kebutuhan itu. Nanti otomatis kalau sudah ada dapur di sini, itu setiap hari itu kebutuhannya otomatis bisa disuplai dari lokal Wanayasa. Jadi tidak perlu ambil dari daerah lain. Makanya tolong disampaikan ke warganya untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Ya, juga cukup benar, termasuk juga kalau kemudian kalau beras mungkin di sini tidak ada sawah ya. Nah, mungkin kalau beras mungkin dari bawah ya. Tapi untuk sayur otomatis jangan sampai dari Wanayasa ambil sayur dari daerah lain. Nah itu kan banyak potensi yang ada itu tolong dikembangkan. Ya, juga untuk para babinsa ya, ibu-ibu persit ya silakan. Punya lahan, punya tempat atau ya di ini kesempatan untuk digunakan, karena sekarang suplai untuk itu kan aparatus nanti di dapur sendiri di wilayah Banjarnegara hampir 90-an dapur kalau udah terjadi di semuanya sudah terbangun semua. Itu kan luar biasa lah ternyata kebutuhan. Nah kalau misalnya di Wanayasa ini bisa mensuplai sayurnya itu luar biasa. Itu secara ekonomis juga meningkatkan ekonomi dan juga untuk tenaga kerja. Otomatis satu dapur itu ada 50 pekerja Pak. Nah jadi untuk meningkat untuk membuka lowongan pekerjaan juga bagus. Nah, itu nanti kalau misalnya di sini 2 dapur berarti 50 tenaga kerja yang bisa diserap. Yang mudah-mudahan nanti bisa segera dibangun ya di Wanayasa ini. Jadi karena sekarang banyak yang siswa-siswa lain sudah tempat saya kapan? Nah, itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan lah kalau di tahun ini bisa terwujud ya bisa segera operasional. Kemudian yang berikutnya ya khususnya para babinsa ya, karena babinsa ini unsur yang paling terdepan lah dalam di Kodim ya. Kita kalau nggak ada babinsa ya nggak bisa kerja ya. Makanya apapun yang kita kerjakan tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan tugas dengan penuh tanggung jawab ya.
bisa itu ya di masyarakat ya, dengan masyarakat, dengan aparatur desa, yang perlu disinergikan, dan juga kebutuhan atau kendala-kendala yang ada di wilayah masing-masing kalau saling disampaikan kalau ada permasalahan. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kemarin penanaman pohon ya Pak ya. Udah ini ya yang di mana? Jatilalang ya. Ya, jadi tolong hal-hal seperti itu tolong terus ditingkatkan, tapi juga harus dimonitor ya. Jadi kita jangan cuma menanam saja, tapi juga harus memelihara sampai tumbuh dan besar. Jadi karena yang terjadi biasanya kalau menanam ya udah ditinggal, akhirnya ya tidak ada yang memelihara, mati, jadi tidak bisa kelihatan hasilnya. Nah, ada di sini hutan masih bagus dibanding dengan yang di Batur ya. Mudah-mudahan itu terlalu terjaga Pak. Yang saya prihatin yang di daerah Batur sudah tidak ada pohonnya lagi, adanya cuma tanaman kentang ya. Nah, makanya kemarin ada di Desa Pekasiran, warga masyarakatnya berbondong-bondong ke Kodim minta untuk direvitalisasi. Alhamdulillah kita laksanakan 27 hektar yang kita tanam. Tapi insya Allah itu kan nanti masyarakat yang masyarakat yang menjaga, bukan kita. Jadi warga masyarakat yang menjaganya. Kalau kita yang menjaga otomatis ya kita kan terbatas Pak personelnya. Nah, kalau warga yang menjaga insya Allah lebih maksimal, karena pasti akan dijaga dengan baik, yang mati diganti. Nah, insya Allah penanaman reboisasi itu tidak cuma formalitas, tapi mudah-mudahan benar-benar terwujud, bukan kembali. Amin. Kemudian yang berikutnya saya juga tahun ini ada TMMD nggak di mana ya Sa? Tahun ini TMMD nggak ada ya? Oke. Di tahun kemarin ya, ya Pak Kadirnya nggak ada ya? Yang kemarin rumah sakit. Sakit. Yang minta tolong nanti tolong di ini yang kemarin hasil TMMD tolong dipelihara ya, dijaga biar ini ya, biar berkelanjutan. Kemudian tadi membahas tentang makanan bergizi juga kaitannya dengan stunting. Nah, di mana yang termasuk tinggi ya Pak ya, stuntingnya ya. Kemudian kalau udah ada program itu, insya Allah bisa menurunkan angka stunting yang tadinya tinggi jadi turun. Ya, istilahnya kan untuk generasi yang akan datang bisa lebih bagus. Kemudian selain stunting juga untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim, karena otomatis dengan adanya dapur itu bisa menyerap sumber daya yang ada di wilayah untuk secara ekonomi lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya tolong untuk kondisi-kondisi yang sudah bagus tolong dijaga, ditingkatkan. Nah, saya pesan ya, kalau bukan kita siapa lagi lah ya. Nah, kita yang menjaga wilayah kita, saling kolaborasi. Ya, ada kendala ya tolong saling bersinergi, karena alhamdulillah selama setahun di Bandar Negara nggak ada yang menonjol ya, kalau ya alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menonjol, mudah-mudahan ya selalu aman ya, tidak ada permasalahan.
2 ya. Lekok Bayam sama di Balun. Kalau Balun sudah dilantik. karena yang pertama almarhum ya. Oh ya. Mengundurkan Jadi diri. yang satu Lekok Bayam ini nunggu 2 tahun atau sudah dilantik sudah dilantik. Oh, alhamdulillah. Berarti Wanesa aman, insyaallah. Ini sengaja saya anu juga karena apa? Itu kemarin ada itu kan, ada MK itu, makanya saya pengen kondisinya kondusif semua lah, tidak ada lagi permasalahan seperti kemarin itu. Jadi ya apapun itu kita harus menjunjung tinggi keputusan pemerintah. Ya, apapun itu kita harus mengamankan dan menerima hasilnya. Itu karena itu yang terbaik lah ya buat semuanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Nanti apa namanya, kalau ada bicara nanti silakan aja ya. Ada nanti Pak Camat, Pak Kapolsek ya, yang bersinergi ya. Saya udah terima kasih. Yang selama sudah bagus, tolong dijaga dan ditingkatkan. Dan untuk para anggota, kita sampaikan jaga kesehatan ya, selalu bersyukur ya, sudah dikodim ya. Karena paling enak tuh katanya di kodim ya. Pak Kapolsek sama ya, di Polsek ya. Nah, jadi yang sudah ini saya ada nih Pak Sino ya. Nah, ini pernah barang di Aceh juga dulu. Enak di mana? Di kodim atau di Patayang? Nah, jadi kita harus bersyukur lah, banyak-banyak bersyukur dan kita dengan cara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berguna buat bangsa, negara dan masyarakat. Itu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami hari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol JZI Teguh Prasetyo Lestari. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syukur. Kepada beliau kami sampaikan. Mohon izin, barangkali ada anggota atau ibu Persid yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya mungkin untuk bapak-bapaknya pemirsa yang mungkin belum ada. Siap. Cik Komandan. Cik, tanya jeneng Bapak diri. Nama saya Sertu Arifin Babyo. Tempat tinggal saya Karangkobar di Masjid Kuramil 11 Wanayasa. Saya izin saran Komandan, mengingat di Kecamatan Wanayasa adalah 90% zona merah. Mohon dapatnya Komandan menambah personil khususnya Babinsa yang ada di wilayah Kecamatan Wanayasa ini, karena wilayah Wanayasa, Kecamatan Wanayasa terdiri dari 17 desa dan Babinsa yang nyata itu adalah 12. Yang kedua, dan mengingat kejadian kemarin yang ada di wilayah binaan saya di Desa Jatilawang, khususnya Dukuh Kalideres, itu yang sampai saat ini itu masih ya terjadi angat-angat dan gesekan antar warga yang disebabkan itu adanya perambahan atau penebangan hutan secara liar oleh oknum tertentu. Nah, ini dari
Alhamdulillah Bukadesnya datang, Bukades saya itu. Dari warga Jatilawang dan warga Kalideres, mohon dapatnya Komandan Kodim untuk menambah bibit penanaman pohon lagi, dan Komandan berkenan untuk menanam bibit di sana. Terima kasih Komandan. Selamat ya. Langsung jawab lagi. Ya, mohon izin Raden, tak menambahi dari bincang kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Jatilawang. Kemarin baru kena banjir Pak. Banjirnya nggak tanggung-tanggung, banjir bandang. Itu baru pernah terjadi. Karena apa? Karena hutan kami benar-benar gurul. Itu yang pertama. Kedua, ada tebing di hutan yang longsor sekitar 30 meter. Di sana terjadi perambahan hutan yang luar biasa. Penebangan liar dan penanaman yang sudah alih fungsi. Di sana ditanami kentang, cabai, kobis, dan juga tanaman-tanaman lain yang tidak berakar. Terus kandungan air mungkin kalau dicek ini nyon sewu ya Bu Sati dari kesehatan, mungkin sudah tidak layak diminum karena sudah terpapar oleh insektisida. Kemarin banjir yang mengakibatkan 2 rumah itu terbawa arus banjir, roboh, dan lumpur masuk ke warga, ke rumah-rumah warga. Bukan hanya lumpur, sampah-sampah juga, bahkan tebangan-tebangan kayu liar pada masuk ke rumah dan juga di pinggir-pinggir jalan. Itu tadi sudah dibersihkan. Untuk itu kami mohon dengan hormat, dan itu kan kurang lebih yang dijarah itu 20 hektar. Monggo kami dari desa minta dengan hormat dan dengan sangat sedikit agak memaksa nih. Tolong diadakan reboisasi. Terus kami juga agak kesulitan cara penanggulangan orang-orang yang sudah masuk ke hutan itu kan sudah ada pelangnya, sudah ditutup gitu, tapi ternyata masih pada masuk ke hutan tersebut. Bahkan akses jalan yang menuju ke hutan sudah diputus oleh warga sekitar. Itu tapi masih pada masuk, dan harapan dari kami ada kerjasama monggolah dengan siapa, dengan yang terkait agar menindaklanjuti. Dulu pohon satu pernah terjadi penebangan satu pohon itu didenda orang sampai 5 juta. Kenapa saat ini beribu-ribu pohon ditebang dibiarkan begitu saja? Kami sangat benar kalau masuk ke hutan menangis luar biasa, sakit. Dan apalagi kejadian kemarin, warga banyak yang mengungsi ke arah RT 1 RW 8 karena itu sekitar saya tempatnya tinggi, yang di utara itu agak rendah, takut adanya banjir susulan. Terus untuk Mbak Binza, yang motornya belum trail siapa? Angkat tangan. Yang motornya belum trail. Siap. Nah, nanti kita cari trail. Saya mau tanya Bu, itu yang petani dan perambahnya masih eksis nggak? Masih. Oke. Karena kalau kita menggunakan metode kita berbenturan ya. Nah, oke, jadi gini Bu, itu kan istilahnya gini Bu, apa ya? Memang secara kita juga ikut prihatin Bu dengan kondisi itu. Dan kita juga siap untuk membantu program regulasi itu Bu, ya. Memang udah kita juga dari saya awal menjabat, saya satu programnya itu untuk regulasi. Cuma saya juga bukan cuma slogan aja, cuma pengen saya regulasi benar-benar ditanam, dipelihara sampai tumbuh. Bukan ya. Dan saya coba nanti akan saya gandeng
ya permukaan. Tapi ya, yang penting kita harus berkomitmen Bu. Nanti saya minta warga biasanya ibu yang memelihara, sanggup? Siap. Ya. Karena kalau kita kodim polisi terbatas Bu, anggota kita terbatas. Tapi kalau warga yang menjaga itu seperti yang di Petasan itu tiap RT ada wilayahnya. Itu sekarang 27 hektar ya Pak ya? 27 hektar malah yang luasnya itu. Itu yang jaga itu warganya semua. Jadi setiap RT dia menjaga sektornya bisa berapa hektar gitu. Nah, jadi dia memelihara dari nanamnya sampai tumbuhnya, kalau yang ada yang mati diganti itu semuanya warga. Jadi kita memonitoring sama kita sama kepolisian cuma membantu untuk pengawasannya kalau ada permasalahan. Ada yang tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena, istri dari Serka Heri Hermawan. Izin bertanya Ibu. Mana suaminya? Bapaknya mana bapaknya? Oh. Apa batasan-batasan kita sebagai Ibu Persit berkaitan dengan membuat status di sosial media yang berkaitan dengan postingan pribadi atau kegiatan Persit? Demikian Ibu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Heri atas pertanyaannya. Saya akan menjawab semampu saya untuk batasan-batasan bersosial media ya intinya ya. Betul itu Bu Heri? Ya. Baik. Kita ini berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Mungkin istri pegawai negeri, istri guru, ataupun istrinya camat dan sebagainya. Kita punya etika yang sangat dipandang oleh masyarakat. Jadi bersosial media yang pasti kita harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh ketua umum kita dari pusat. Kayak contohnya kita bersosial media meskipun ya Ibu Persit punya warisan banyak misalnya dari orang tua gitu, tapi kan suami kita tentara, di mana tentara itu sudah paham lah ya kalau gajinya itu tidak bisa untuk berfoya-foya seperti itu ya, hanya cukup untuk makan dan hidup. Nah jadi tidak boleh mengupload kayak contoh bersama teman timnya arisan jutaan rupiah kita upload di sosmed misalkan seperti itu etikanya kurang baik. Jadi harus diperhatikan ya ibu-ibu di sini. Kemudian meskipun istri tentara bekerja punya gaji lebih besar misalnya dari bapaknya, itu pun sering keluar negeri atau apa, itu pun harus dijaga karena memang kita sangat disorot seperti itu. Jadi batasan-batasannya memang kita istri tentara ini, ibu-ibu Persit ini terkenalnya itu ya memang ibu-ibu yang apa adanya, ibu-ibu yang sederhana, yang bisa berbaur dengan masyarakat, utamanya seperti itu. Begitu Bu terjawab? Ya, terima kasih Ibu. Oh ya kan, kita ingin menambahkan juga ya kaitannya dengan sosmed. Mungkin kita
di sini kadang jarang mengupload hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang positif ya, mungkin karena nggak perlu, tapi kalau menurut saya bagus. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya lagi membantu apa, kalau polusi sering ya Pak ya. Iya, jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya membantu apa, kegiatan sosial, misalnya apa, ya yang kaitan apa namanya, misalnya tanah longsor atau apa yang berkaitan langsung dengan masyarakat, silakan aja diupload ya, nggak masalah kalau itu. Ya, itu kan positif ya. Kalau yang negatif mungkin udah tahu semua lah ya. Kalau yang positif, kegiatan positif silakan aja di-upload di medsos atau di apa saja lah. Jadi biar ya bukan kita pencitraan tapi real gitu. Kita yang kegiatan yang real ya, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat jangan. Yang benar-benar real. Kadang kita artinya di situ kekurangannya. Saya pernah ditanya datang, tuh kamu apa? Saya cerita kegiatan itu luka kenapa nggak di ini? Ya itu kadang kita ketempatannya di situ. Makanya kalau kegiatan positif silakan aja di-upload. Ya kan untuk apa ya? Menggambarkan ke masyarakat, ke ini bahwasanya kita ada apa namanya kegiatan itu ada kelibatan. Jadi yang apa? Jangan inilah istilahnya. Kita boleh upload tapi ya terima kasih. Ada lain kan? Ada pertanyaan lain? Menuju untuk beberapa yang lain mungkin atau mungkin perangkat desa bersih, ada yang lain lagi? Pertanyaan lain? Acara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Suwono. Kepada beliau langsung siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد الشكور الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولكن سلطان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفعال وتغفرنا بالجميع الأجر وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها صغيرة من جميع الخيرات والتكريمات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وعلمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا بالمغفرة بعد الموتنا اللهم هابن علينا في سكرة الموتنا ونفق من النار والأرض عند الحجاب يا الله يا الله يا الله salimna negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah, salimna Pancasila ya Allah, salimna Bhinneka Tunggal Ika, salimna Merah Putih, salimna bi khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin, fitna hatta jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Syukur. Acara yang selanjutnya yaitu menutup. Marilah kita tutup acara kunjungan Komandan Kodim Banjarnegara ini dengan baca hamdalah bersama. Untuk selanjutnya yaitu acara ramah tamah. Kepada Komandan Kodim 0704 Banjarnegara dan para tamu undangan, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan.